Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bicara sedikit dari hati ke hati untuk teman-teman semua, para korban narcissistic abuse. Terutama untuk kalian-kalian semua yang mungkin saja merasa melakukan kesalahan dalam kehidupan kalian, dan kemudian kalian tanpa sadar, atau mungkin secara sadar, kalian kemudian menghukum diri kalian seumur hidup. Ini video untuk kalian, oke? Jadi teman-teman, kemarin itu ada kasus gitu ya, ada yang konsultasi gitu. Dia bercerita kepada saya bahwa, abang, saya udah melakukan kesalahan ke dalam kehidupannya saya, gitu ya. Mungkin ini adalah takdirnya saya, dan saya harus nanggung kesalahan saya ini dengan menjalani kehidupan yang sangat abusive dengan pasangan saya yang seorang NPD. Jadi sedikit ya, untuk teman-teman tahu, dia ini dulu ya pernah didekati oleh seorang pria, gitu ya. Ya prianya biasa-biasa saja, teman-teman. Nah, ketika dia dekat dengan pria tersebut, gitu. Kemudian belakangan muncul pria yang berikutnya masuk ke kehidupannya dia. Sebagai seorang wanita yang dalam tanda kutip normal lah, ya dia melihat pria kedua itu dalam tanda kutip ya, itu terlihat lebih menjanjikan dari pria yang pertama. Dari sisi finansial lebih menjanjikan, dari sisi misalnya kecocokan, misalnya ya, komunikasi, dia merasa dia lebih senang dengan pria yang kedua. Dan terlihat masa depan mungkin lebih ceria, ya, terlihat lebih terang ketika dia bersama dengan pria yang kedua. Nah, orang tua dia kemudian menganjurkan dia untuk stay dengan pria yang pertama. Tetapi dia kemudian memilih pria yang kedua. Belakangan, ketika dia memutuskan menjalin hubungan dengan pria tersebut dan kemudian menikah, dia kemudian baru mendapati bahwa ternyata pria tersebut kemudian berubah dan menjadi seorang monster. Pria tersebut adalah seorang NPD. Nah, sekarang dia menjalin sebuah hubungan yang abusive gitu ya. Bertahun-tahun dia menyimpan semua hal yang terjadi kepada dia. Kenapa? Karena dia merasa dia nggak bisa cerita sama orang-orang di sekitarnya dia. Dia merasa dalam tanda kutip gitu ya, satu, dia merasa malu akan keputusan yang dulu dia ambil, dan kedua, dia merasa dia punya andil dalam kesengsaraan yang dia punya sekarang di dalam kehidupannya dia. Dia merasa ini kesalahannya dia, dan ini adalah hal yang dia pantas terima. Ya, dia harus tanggung ini di dalam kehidupannya dia. Oke? Teman-teman, ini sesuatu yang sebenarnya sangat sering terjadi kepada kalian semua mungkin. Di sekitar kita ini banyak terjadi. Ya. Saya sedang tidak berkata soal apakah keputusan yang dia ambil dahulu itu benar atau salah. Saya selalu bilang bahwa teman-teman sebenarnya dalam kehidupan itu ada keputusan-keputusan yang kita ambil dan ada konsekuensi yang kita harus terima di belakang. Kadang-kadang kita nggak tahu konsekuensinya apa yang terjadi di masa depan. Oke? Tetapi ini masalahnya teman-teman. Ya, nggak ada satupun orang di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam tanda kutip. Kita semua melakukan kesalahan di dalam kehidupannya kita. Yang kalian harus ingat bahwa tidak ada orang yang boleh dihukum, dalam tanda kutip ya, melebihi kesalahan yang dia punya. Problemnya adalah banyak dari kita yang kemudian menghukum orang lain akan kesalahan yang dia punya melebihi kesalahan yang dia lakukan, gitu. Dan tanpa sadar, kita sendiri juga melakukan hal itu kepada diri kita. Sedikit ya, teman-teman tahu kan, kenapa sebenarnya aturan hukum itu dibuat? Supaya tidak ada orang yang dihukum melebihi kesalahannya dia. Itulah kenapa misalnya kalau orang melakukan tindak pidana, ya mereka akan dihukum di pengadilan, dan setelah hukuman itu selesai, orang tersebut sebenarnya punya hak untuk menjalani kehidupan yang normal. Problemnya adalah ada orang yang melakukan kesalahan, dihukum, menerima konsekuensi, tapi kemudian orang menghukum dia terus-terusan seumur hidupnya dia. Which is itu sebenarnya nggak boleh dilakukan. Oke? Nah, kembali lagi ke kasus seperti ini, teman-teman. Saya berkata kepada dia, gitu ya, bahwa kamu mungkin saja sudah melakukan kesalahan dalam kehidupan kamu. Ya, walaupun saya sendiri menganggap itu bukan sebuah kesalahan. Itu hak dia kok untuk memilih. Kan sebenarnya begitu. Tetapi anggaplah kamu melakukan kesalahan dalam memilih. Saya berkata. Tetapi bukan berarti kamu berhak menghukum diri kamu selamanya di dalam kehidupannya kamu. Kamu sudah menjalani sebuah hubungan abusive. Kamu sudah menderita
di dalam hubungannya kamu. Artinya, kamu sudah menerima konsekuensi dari yang kamu pilih, gitu ya. Tetapi jangan biarkan diri kamu dihukum selamanya oleh diri kamu sendiri. Walaupun kamu mungkin saja melakukan kesalahan, tetapi jangan menghukum diri kamu melebihi kesalahan yang kamu buat tersebut. Kamu tetap punya hak untuk pergi dari hubungan yang abusive ini. Walaupun kamu mungkin merasa bahwa kamu yang menempatkan diri kamu di dalam neraka tersebut, bukan berarti kamu tidak punya hak untuk keluar dari hubungan tersebut. Jangan biarkan diri kamu terhukum selamanya di dalam keputusan buruk yang kamu ambil di masa lalu tersebut. Gitu. Kamu adalah orang yang harus menyelamatkan diri kamu. Kenapa? Karena orang lain gak akan peduli dengan diri kamu. Dia juga kemudian berkata bahwa, tapi bang, saya malu ketika misalnya saya harus mengambil keputusan ini. Misalkan kalau saya berpisah, ya orang-orang akan mencerca saya dan menghakimi saya dan mengatakan bahwa, oh ini kan semuanya salah saya. Ini semua adalah buah dari keputusan yang saya ambil. Saya katakan kepada dia, jangan karena kamu berpikir tentang apa yang orang lain katakan tentang diri kamu kemudian membiarkan diri kamu terhukum selamanya di dalam penjara yang ada sekarang ini, gitu. Hidup kamu terlalu singkat dan terlalu berharga untuk memikirkan tentang apa yang orang lain katakan tentang diri kamu, gitu. Ingat, yang melakukan kesalahan di dalam kehidupan itu bukan cuma kamu. Orang lain juga melakukan kesalahan di dalam kehidupan mereka. Orang lain juga mengambil keputusan-keputusan yang buruk di dalam kehidupannya mereka. Apa yang menjadi pikiran orang lain tentang diri kamu itu bukan urusan kamu. Kamu bertanggung jawab akan hidup kamu. Dan sekali lagi ingatlah bahwa hanya kamu yang bisa menyelamatkan kehidupan kamu, bukan orang lain. Nah, teman-teman, ini juga salah satu pelajaran untuk kita sebagai orang tua. Ada kalanya anak-anak kita bisa saja mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan mereka yang mungkin saja berbeda dengan keputusan yang kita ambil. Mungkin saja kita tahu segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupannya mereka. Tapi ada kalanya mereka ingin mengambil keputusan sendiri di dalam kehidupannya mereka. Ketika misalkan mereka mengambil sebuah keputusan yang berdampak negatif dalam kehidupan mereka, tugas kita bukan menghakimi mereka, tetapi berada di samping mereka ketika mereka harus menanggung konsekuensi yang mereka ambil. Mungkin ada kalanya di dalam kehidupan kita harus membiarkan mereka mengambil pelajaran dalam hidup mereka ketika mereka mengambil keputusan-keputusan yang mungkin terlihat buruk di dalam kehidupan mereka. Tetapi hal yang paling penting adalah kita tetap berada di samping mereka apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Apalagi ketika mereka harus menanggung konsekuensi yang tidak baik di dalam keputusan yang mereka ambil. Pada saat itulah kehadiran kita itu sangat kita butuhkan untuk mensupport mereka. Membantu mereka untuk keluar dari keputusan-keputusan dan konsekuensi yang buruk yang sudah mereka ambil dalam kehidupannya mereka. Ingat sekali lagi teman-teman, hanya karena kita mengambil keputusan yang buruk, hanya karena kita mungkin saja melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, tidak berarti kita berhak dihukum selamanya. Kamu berhak untuk keluar dari penderitaan. Walaupun kamu mungkin saja adalah orang yang menyebabkan penderitaan itu sendiri. Tetapi itu tidak menggugurkan hak kamu untuk mengambil keputusan untuk keluar dari penderitaan tersebut. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.